organizing. Nah, seperti itu. Terus integrasi dan koordinasi kerja, ya seperti sudah teman-teman katakan. Artinya jika integrasi dan koordinasi kerja itu berjalan lurus, tidak ada hambatan, maka akan tercipta yang namanya efisiensi. Efisiensi itu artinya apa? Efisiensi itu berarti teman-teman itu menggunakan bahan atau input yang seminimalnya untuk menghasilkan output yang maksimal, output yang optimal. Kemudian aspek penting dalam manajemen itu ada tercapainya tujuan organisasi. Jadi sukses apa tidaknya suatu organisasi ataupun perusahaan itu dapat dilihat dari tujuan. Tujuannya tercapai apa tidak. Nah, seperti itu. Terus kemudian yang kelima, dibutuhkan peran dan kemahiran manajemen dalam pencapaian tujuan. Jadi dalam suatu usaha misalnya itu dibutuhkan seorang manajer. Manajer yang bagaimana? Manajer yang mahir dalam hal apa? Misalnya manajer ini misalnya dalam usaha pembuatan roti. Manajer ini paham sebagai apa? Paham mengenai pangsa pasarnya bagaimana, paham mengenai konsumennya bagaimana. Terus ada juga yang namanya manajer produksi. Dia bisa paham dari segi apa? Paham dari segi kualitas rotinya. Jadi seorang manajer harus paham apa yang dia kerjakan, paham apa yang diinginkan oleh karyawannya juga. Nah, lanjut ya. Kemudian ada proses yang namanya proses manajemen. Proses manajemen seperti sudah saya katakan bahwa proses itu berlangsung terus-menerus. Nah, untuk dari pendekatan ada dua pendekatan di sini. Ada pendekatan barat dan pendekatan Jepang. Untuk pendekatan barat itu disebut POAC. POAC. Nah, untuk mengingatnya mudah tuh teman-teman cuma mengingat 4 huruf. POAC. Itu ada planning, organizing, actuating, controlling. Nah, tujuan dari pendekatan barat di sini menggunakan pendekatan ini adalah untuk optimasi pada produksi. Sedangkan pada pendekatan Jepang itu ada namanya PADC. Plan, do, check, and action. Jadi di sini Jepang itu menerapkan yang namanya manajemen untuk perbaikan terus-menerus. Jadi tujuan dari masing-masing ini memiliki tujuan yang berbeda. Dari pendekatan barat mereka ingin mencapai namanya optimasi dari produk. Jadi mereka ingin mencapai produksi yang optimum. Sedangkan pendekatan Jepang ini, jika ada kesalahan dalam manajemen yang tidak bagus, akan dilakukan yang namanya perbaikan secara terus-menerus. Nah, di sini peran manajemen. Jadi peran manajemen itu tidak lepas yang namanya dari peran manajer juga. Manajer itu apa? Di sini saya mendapatkan arti dalam berbahasa Inggris. Teman-teman bisa kan mengartikannya? Halo, masih ada di list? Semuanya masih ada di line? Ada, ya Mbak ya. Artinya? Bisa artinya? Ada yang bisa menjelaskan artinya ini apa? Ada. Apa Mbak Tri? Mbak siapa? Mbak Nana. Oh, maksudnya ada itu hadir. Oh, oke. Ada yang bisa menjelaskan ini artinya manajer ini apa? Di dalam pengertian sudah saya buat.
Sepertinya buat PR. Oke, boleh. Saya jelaskan apa buat PR? Saya jelaskan apa buat tugas? Jelaskan. Jelasin aja. Oke. Gak jadi buat PR nih. Oke, saya jelasin aja. Jadi, oh nggak mandiri. Bagaimana? Saya jelasin ini apa tugas dari saya. Jelasin ini apa tugas dari saya. Enggak diketawain. Tugas. Oh, dua-duanya aja kalau gitu ya. Tugas dan ini PR ya. Oke, di skip. PR ya. Gak apa-apa. Tenang aja. Teman-teman mau jawab apapun tidak akan ditertawakan. Jawaban teman-teman itu pasti akan ditampung. Saya juga punya kesalahan kan. Kalau misalnya saya punya salah, teman-teman boleh kok mengkoreksi saya. Di sini kita sambil belajar. Jadi teman-teman gak usah takut kalau misalnya punya pendapat atau mempunyai apapun yang ingin dikeluarkan, silahkan dikeluarkan. Jadi ini PR ya. Oke, minggu depan saya tagih pengertiannya ini apa. Oke, saya skip. Lanjut ya. Lanjut. Nah, ini ada peran manajemen dalam organisasi. Apa sih organisasi itu? Organisasi itu apa? Ada yang tahu? Sepertinya banyak yang tahu. Karena banyak yang tulisannya is typing. Suatu kelompok yang melakukan usaha secara bersama-sama. Benar Mbak Win, benar. Kumpulan orang yang memiliki tujuan bersama. Benar juga Mbak Wati. Sama-sama Mbak Win. Ya, jawaban teman-teman itu benar semuanya. Sebuah golongan atau kelompok yang mempunyai tujuan yang bersama, tujuannya sama. Benar. Jadi emang organisasi itu adalah sekumpulan orang yang memiliki satu tujuan yang sama untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, dalam hal yang seperti yang saya sudah katakan tadi, makanya organisasi tidak luput yang namanya manajemen. Ya, jawabannya Mbak Nana, organisasi suatu kumpulan sekelompok orang untuk tujuan yang sama. Ya, benar Mbak Nana. Jadi makanya di dalam organisasi itu ada beberapa tingkatan. Artinya ada beberapa divisi juga. Ada yang namanya ketua, ada yang nama bendahara, ada yang selainnya. Seperti yang teman-teman punya sekarang di manajemen angkatan 4 ini, teman-teman juga punya organisasi. Teman-teman berkumpul menjadi satu di dalam grup manajemen. Dan ketuanya ada Mbak Isna, ada sekretarisnya juga. Kalau boleh tahu sekretarisnya siapa ya Mbak? Punya sekretaris kan? Mas Putu. Oh, Mas Putu cowok sekretarisnya. Biasanya ketua cowok, sekretarisnya cewek. Sekarang kebalik. Bagus, emansipasi wanita. Saya dukung itu Mbak. Yes, biar semangat dan biar pendekatannya lebih sip ya Bu ya. Iya bener. Karena kalau memang ketuanya wanita, itu lebih pendekatannya satu dengan anggota yang lain lebih deket. Sorry putus-putus lagi. Oh, sedih saya suaranya selalu putus. Enggak ya. Oh Mbak Isna saja mungkin. Oke. Jadi seperti itu contohnya. Jadi teman-teman bisa ngerasakan koordinasi dari Mbak Isna bagaimana menginformasikan teman-teman. Ada kelas, ada informasi ini dari tutor ini. Dan teman-teman juga sepertinya mengadakan diskusi. Kalau saya lihat percakapan teman-teman di grup,
Nah, di situ kan juga ada yang namanya koordinasi, ada namanya sebuah manajemen. Bagaimana teman-teman mengatur waktu untuk pertemuannya, bagaimana teman-teman memulai, siapa yang memulai duluan. Di situ ada koordinasi dan teman-teman sudah memulainya. Oke, ini tadi seperti yang sudah ada dari teman yang mengatakan bahwa manajemen itu adalah sebagai ilmu dan seni. Ilmu itu seperti apa? Ilmu itu ada sistematikanya. Sedangkan seni itu dibutuhkan orang yang profesional. Artinya profesional dalam hal gimana? Dia mempunyai kiat khusus. Dia mempunyai strategi yang jitu, jiwa perasaan yang halus, intuisi tinggi, pengendalian emosi, motivator, kreatif, inovatif, dan komunikatif. Sehingga organisasi itu menjadi dinamis, kreatif, dan problem solver. Nah, ini maksudnya begini. Jika teman-teman nanti menjadi suatu manajer, atau dikatakanlah teman-teman itu bukan hanya manajer, hidup di dalam rumah tangga pun, teman-teman membutuhkan jiwa yang namanya untuk seni. Jadi manajemen itu tidak hanya diartikan sebagai suatu ilmu. Misalnya teman-teman nanti suatu saat atau sekarang yang sudah menjadi ibu rumah tangga, pasti memiliki manajemen yang baik. Bagaimana mengatur keuangan, bagaimana mengatur perasaan emosionalnya terhadap suami, terhadap anak, itu bisa teman-teman gunakan. Jika teman-teman sudah menggunakan yang baik, itu akan mencapai tujuan yang teman-teman harapkan. Atau seperti sekarang, teman-teman sekarang masuk di universitas terbuka, di mana teman-teman dituntut untuk belajar mandiri, mempersiapkan segala sesuatunya sendiri. Karena dengan kondisi teman-teman berbeda dengan kuliah yang lainnya, di mana mereka memiliki kelas hampir tiap mata kuliah ada kelasnya, dan teman-teman hanya lewat online. Kemudian tatap mukanya cuma sebulan sekali. Teman-teman di situ harus bisa memotivator diri sendiri. Artinya teman-teman harus mempunyai semangat untuk terus belajar, untuk terus membaca buku modul yang sudah disiapkan, yang sudah teman-teman dapatkan. Nah, itu teman-teman sudah melakukan namanya manajemen sebagai ilmu dan seni. Nah, di sini tuh manajemen itu memiliki namanya piramida manajemen. Dan dalam piramida manajemen itu artinya ada tingkatan masing-masing. Ada beberapa tingkatan. Yang pertama karyawan operasional, manajemen lini, manajemen menengah, dan manajemen puncak. Dan untuk yang manajemen operasional itu biasanya untuk orang-orang yang tidak mempunyai keahlian khusus. Jadi artinya keahlian khusus itu bukan berarti dia tidak bisa melakukan apapun, tapi maksudnya di sini bahwa tanpa adanya training, teman-teman bisa langsung terjun ke lapang untuk bekerja. Misalnya seorang yang berjualan di pasar tanpa mempunyai keahlian khusus, mereka bisa menjadi tenaga penjual. Begitu ya. Kemudian untuk yang manajemen lini itu naik satu tingkat di atasnya karyawan operasional. Itu seperti contohnya mandor atau penyelia. Penyelia itu maksudnya orang yang mengontrol pekerjaan dari operasional. Bisa ditangkap? Lanjut. Oke, ini ada manajemen menengah. Manajemen menengah ini maksudnya seperti kepala departemen, manajer cabang, kepala pengawas, dan sebagainya. Nah, dalam hal ini tuh misalnya seperti ini. Misalnya teman-teman ada yang bekerja di pabrik kan, pasti dia memiliki atasan. Seorang yang bekerja